Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Global. Kita awal informasi kali ini dari kabar Ter Stegen murka La Liga tak punya teknologi garis gawang. Kiper sekaligus kapten Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen merasa murka dengan kebijakan La Liga di musim 2023-2024 yang belum menerapkan teknologi garis gawang, karena timnya mendapatkan keputusan kontroversial versus Real Madrid saat sepakan Lamine Yamal dianggap belum seutuhnya melewati garis. Saya tidak bisa berkata-kata lagi untuk menjelaskan apa yang terjadi di garis gawang. Ini memalukan bagi sepak bola. Ada banyak uang dalam industri ini, tetapi bukan untuk memikirkan hal yang penting seperti menggunakan teknologi garis gawang, ujar Ter Stegen dikutip dari ESPN Football. Pada pertandingan bertajuk El Clasico melawan Madrid di Santiago Bernabeu, Barca memang nampak banyak dirugikan oleh keputusan wasit. TAA sebut Arsenal bermental tempe. Arsenal dan Liverpool sama-sama tercecer dalam pacuan gelar Liga Premier Inggris, sehingga Manchester City bisa melangkahi keduanya untuk menguasai klasemen. The Reds terlebih dahulu ditumbangkan Crystal Palace 1-0 di Anfield, sebelum The Gunners juga keok di markas sendiri beberapa jam kemudian dengan skor 2-1 di tangan Aston Villa pekan lalu. Kini bek kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold meledek si meriam London, mengklaim bahwa kekalahan timnya membuat Arsenal terlalu pede di laga mereka karena mereka ingin memaksimalkan kekalahan Liverpool. Berbicara kepada Sky Sport, TAA mengatakan seandainya pertandingan diubah, Liverpool yang bermain setelah Arsenal mungkin hasilnya bakal berbeda karena Arsenal bermental tempe, kata TAA. Jude Bellingham raja baru El Clasico. Jude Bellingham sekali lagi jadi pahlawan Real Madrid dengan gol di menit akhir untuk kalahkan Barcelona. Raja baru El Clasico sudah lahir. Bellingham mencetak gol krusial penentu kemenangan Madrid di laga ini. Golnya tiba di menit ke-90+1, mengubah skor menjadi 3-2. Barca pun kehabisan waktu untuk melawan. Kontribusi Bellingham pun lebih dari gol tersebut. Dia terlibat dalam proses 2 gol Madrid sebelumnya. Umpan akuratnya untuk membuka peluang, meski tidak bisa dihitung sebagai final pass. Performa Bellingham sebagai gelandang ofensif juga komplit. Meski lebih banyak menyerang, gelandang Inggris ini tetap membantu pertahanan dengan 4 tackle bersih. Bellingham mencatatkan 60 sentuhan bola dan 96% umpan yang akurat. Di pertemuan pertama dengan Barcelona, Bellingham juga mencetak gol. Bisa dikatakan Bellingham adalah raja baru di El Clasico. Yang menarik, Fermin Lopez sempat berselebrasi ciri khas Bellingham dengan membuka kedua tangannya lebar-lebar. Ujung-ujungnya malah kalah. Ten Hag yakin bisa bawa MU kalahkan Manchester City di final FA Cup. Manchester United berhasil melaju ke final FA Cup musim ini. Manajer setan merah Erik ten Hag sangat yakin bisa mengalahkan Manchester City di final dan meraih gelar. Sebelumnya Man United hampir kena comeback lawan klub divisi 3 Liga Inggris, Coventry City, bermain 3-3 di waktu normal. Pertandingan kemudian harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan akhirnya ke babak adu penalti. Di acara tos-tosan itu setan merah menang 4-2. Di final FA Cup bakal menjadi kesempatan bagi Manchester United untuk meraih gelar musim ini. Karena itu Ten Hag bertekad mengalahkan Man City di laga puncak nanti. Saya ingin memenangkannya. Saya yakin kami memiliki peluang bagus untuk memenangkan final ini, meskipun kami bermain melawan tim terbaik di dunia, kata Erik ten Hag. Timnas Indonesia jumpa Korsel di 8 besar Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia akan bersua Korsel di babak perempat final Piala Asia. Kepastian itu didapatkan usai Korsel berhasil mengalahkan Jepang di laga terakhir grup B pada Senin 22 April malam. Laga yang digelar di Jassim Bin Hamad Stadium itu selesai dengan skor 1-0. Gol tunggal Korsel di laga tersebut dicetak oleh Kim Min Woo di menit ke-75 melalui skema sepak pojok. Min Woo sukses membobol gawang Jepang. Hasil tersebut membuat Korsel berada di puncak klasemen grup B dengan 9 angka, sementara Jepang ada di posisi kedua dengan 6 angka. Sepanjang babak grup, Korsel tampil perkasa
Dalam 3 laga, gawang mereka belum kebobolan sama sekali. Korsel juga sukses membuat 4 gol dari 3 laga. Duel Korsel versus Indonesia akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat 26 April pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Inter Milan resmi juara Serie A Italia 2023-2024. Inter Milan resmi menjadi juara Liga Italia musim ini. Hal ini dipastikan usai La Beneamata mengalahkan AC Milan dalam laga pekan ke-33 di Stadion San Siro pada Selasa 23 April dini hari. Dalam laga itu, Inter Milan menang 2-1 berkat gol Francesco Acerbi pada menit ke-18 dan Marcus Thuram pada menit ke-49. Adapun gol hiburan AC Milan dicetak oleh Fikayo Tomori pada menit ke-80. Pertandingan memanas di masa injury time. Wasit harus mengeluarkan kartu kuning untuk Matteo Gabbia dan Tomori, serta kartu merah untuk Theo Hernandez, Davide Calabria, dan Denzel Dumfries. Ini menjadi titel juara ke-20 bagi Inter Milan di Liga Italia. Raihan Scudetto kali ini menjadi lebih dramatis karena dipastikan usai mengalahkan rival sekota dalam Derby della Madonnina.